keuntungan kita menyilangkan itu tujuan kita akan tercapai. Tujuannya apa? Ketika Anda pengen mencetak bibit yang pertumbuhannya bagus, ya simple aja, jantannya. Jantannya kita mainkan yang pertumbuhan performanya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk yang beragama lain, karena ada yang menanyakan kemarin ya. Sedulur peternak muda dimanapun Anda berada, ini cuaca sangat ekstrim, bahkan saya juga ngedrop ya karena kegiatan, karena kehabisan vitamin saya yang jelas. Jamu juga malah nggak buat, malah ayamnya dijamu terus. Alhamdulillah dengan ayam yang dijamu, alhamdulillah pakan dengan dijamu seperti ini. Nah, ngantuk. Alhamdulillah dengan pakan dijamu seperti ini, pakan nafsu makan masih terjaga ya. Yang jelas kita setting ayamnya supaya nafsu makannya baik, karena pondasi awal di nafsu makan tuh. Alhamdulillah ini udah nunggu di pojok semua nih, banyak ini. Ini jantan sebenarnya ini jantan bisa untuk digunakan buat cetak induk. Urung wae mangan. Nah, ini jantan bisa untuk dibuat induk semua, kaki ya ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam. Postur bervariasi karena umurnya juga berbeda 3 minggu. Ada yang udah 2 bulan, ada yang baru 6. Pokoknya tak campur karena begitu udah kelihatan betina, saya pisah ya, jantan di sini, betina di sana. Ini larinya ke rumah makan semua. Kalau berbicara tentang ayam bersilangan, tentunya memang tidak luput dari yang namanya status GPS, PS, FS, dan itu pun sudah saya jelaskan bahwa memang ada ya, karena dan disimaklah di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mekanisme menurut saya untuk lahirnya ayam GPS, PS, FS, dan itu pun sah saja. Nah, cuma akhir-akhir ini mulai rame, entah apa yang membuat rame saya nggak ngerti. Cuma kawan-kawan, kita sebagai peternak rumahan, peternak cilik wong desa kayak aku seperti ini, jangan sampai kita terjebak dengan algoritma tersebut. Kita malah tambah bingung, malah tambah mumet. Jangan mau terjebak di situ, karena memang mau apapun itu, apa yang dilakukan pasti semua ada tujuannya. Entah tujuannya baik, entah enggak, ya tujuannya apa atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas semua yang saya buatkan video supaya kita itu sama-sama tahu, kita sama-sama mengerti mekanismenya seperti apa sih sebenarnya. Terus langkah kita sebagai peternak rumahan wong cilik seperti saya ini, kita harus mengerti apa gunanya mengerti supaya kita tidak dipinterin orang. Nah, gitu. Terus timbul lagi pertanyaan, terus gimana mas solusinya? Ya kembali lagi tentang penempatan diri kita. Kita mau di posisi apa? Kalau kita mau bermain di hasil akhir, sudah saya gambarkan bahwa hasil akhirnya kan di daging. Berarti kita tidak terlalu pusing. Kecuali kita bermain sebagai penyedia calon induk atau penyedia regenerasi induk. Mungkin bagus saja ketika Anda membeli ayam GPS, karena memang katanya PS digadang-gadang untuk bisa dijadikan induk. Jadi Anda harus mempunyai GPS. Ada yang ngomong kalau punya GPS berarti Anda breeder. Sebenarnya bahasa breeder ini tuh, breeder sama dengan peternak. Peternak yang mengembangbiakan. Siapapun yang mengembangbiakan ayam itu bisa disebut breeder. Nggak harus kamu punya ayam produk hasil silanganmu sendiri, nggak perlu. Kita semua ini breeder yang mengembangbiakan sendiri, mencetak sendiri, itu namanya breeder. Peternak mandiri itu namanya breeder, walaupun ayamnya orang lain breeder. Kita tempatkan diri kita di mana? Kalau kita sebagai penyedia DOC, monggo.
memang GPS PS itu mahal. Anda bisa membeli GPS untuk jual PS, monggo. Ya kalau akhir-akhir ini saya ngomong menyinggung GPS PS Mercedes, terus ada yang kesinggung mungkin yang jualan PS atau GPS, ya saya mohon maaf, karena memang tujuannya kemarin untuk semua supaya clear, semua supaya tahu. Karena banyak orang-orang kecil seperti saya ini banyak ditipu, banyak dibodohi. Udahlah, kita nggak usah ngomong kosong, itu tetap terjadi kawan-kawan semuanya. Nah, ketika kita menempatkan diri sebagai apa tujuan kita? Kita untuk memenuhi pasar apa? Pasarnya pedagang. Simpel aja sih. Nggak usah mikirin GPS PS Mercedes. Ya kan? Kan sudah saya bagikan. Yang penting induk Anda, kawan-kawanku semuanya, posturnya tidak kecil, produksinya baik, ya kan? Tingkat mengeramnya kecil. Kalau Anda khawatir, Mas, ini statusnya mungkin FS. Orang berbicara FS dikawin FS jelek. Loh, ngapain pusing? Ambil aja betinanya, ambil aja jantannya, kawin silang dengan jenis lain, kan selesai urusan. Makanya saya rekomendasikan, kenapa? Ambil bangkok, ambil ayam gaul, ambil ayam-ayam big size lain. Ini betina, mereknya apa, statusnya apa, selidiki dulu. Fenotipnya masuk mungkin, oh masuk Mas fenotipnya. Terus produksi telur masuk 50 hari, 50% populasi per hari. Tingkat mengeramnya rendah. Ya sudah, saya mau nyetak apa Mas, pedagang? Silang bangkok, silang gauk, silang pelung dan sebagainya. Kenapa? Itu akan menangkal ketika ada stigma bahwa FS tidak bisa dikembangkan. Ambil aja salah satunya, entah jantan entah betina. Kalau kita konsepnya menjadi peternak mandiri, nggak usah pusing-pusing dulur-dulurku semuanya. Status ayamnya apa, jenisnya apa, yang penting bodinya. Saya nggak ngomong ayamku gede, ayamku cilik ini. Bodinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Saya sudah bikinkan file bahwa standarnya 1,5 kilo saat awal mulai bertelur. Itu nanti insya Allah DOC-nya pertumbuhannya baik. Apalagi kita kawin silang dengan tipikal pedagang. Ada bangkok, ada ayam gauk, ada ayam-ayam yang bagus untuk bahan persilangan. Keuntungan kita menyilangkan itu, tujuan kita akan tercapai. Tujuannya apa? Ketika Anda pengen mencetak bibit yang pertumbuhannya bagus, ya simple aja, jantannya kita mainkan yang pertumbuhan performanya bagus. Ketika Anda ingin meningkatkan ayam Anda dari segi produksi telur, ya jantan Anda pakai petelur jenis apapun, kan sudah banyak bersebar. Ada KUB, Layer Modif, AKY, Elba, banyak banget jenis ayam di Indonesia ini. Makanya kalau dulur-dulurku semua masih berdebat ini ayam ini, yang jelas ayam yang murni itu sepengetahuan saya yang benar-benar buatan alam di Indonesia itu cuma ayam hutan tok. Atau mungkin silahkan dikoreksi kalau ada yang lain, karena ayam hutan itu adalah sesepuhnya atau leluhurnya ayam-ayam kampung yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ayam sudah melalui persilangan, I don't know, tapi pandangan saya itu bukan ayam murni. Nah, tetapi pentingkah status GPS PS FS? Sebagian orang memandang penting, tapi tergantung sudut pandang kita. Kita tidak bisa menuntut semua orang mengiyakan apa yang kita katakan. Makanya kan ku kembalikan. Saya menempatkan kita duduk ini supaya kita terjebak. Karena yang sana ngomong begini, yang sana ngomong begini. Ini kan suatu perang ya, suatu perang secara tidak halus untuk melakukan perang dagang dan sebagai macamnya. Makanya supaya kita tidak terjebak di algoritma itu, kita tidak terjerumus di algoritma itu, ya kita kembali lagi berkaca, kita mau kemana. Kalau kita mau cetak DOC pedagang, alangkah simpelnya. Yang penting produksinya 50% per hari, tingkat ngeram rendah, posturnya tidak kecil-kecil amat, ya kawin silang. Kan banyak. Tidak bisa kawin alami, tidak memungkinkan Mas, seperti ayam gorila, Godzilla tinggi besar. Kalau ngawinin ayam kita mencetet, ya sudah tak bagikan. Kawin duduk, kalau nggak inseminasi buatan, ya kan? Semua sudah tak bagikan. Tinggal dulur mengaplikasinya bagaimana. Dan saya di sini juga tidak bermaksud, di setiap video saya tidak bermaksud saya menggempur, atau saya hanya menggempur pembodohan, terus menggempur penipuan yang jelas kita belum tentu tahu kebenarannya itu. Karena baik secara fisik, secara fenotip, GPS PSSS tidak bisa dibedakan secara kasat mata. Yang tahu adalah yang membreeding ayam dari awal.
Ayam A itu breedingan siapa? Taruhlah breedingannya Sukijo. Ya tanyakan kepada Sukijo. Nah disinilah letak mau tidaknya sang breedernya atau sang pembreeding ayamnya mau tidak dia berkata jujur. Bisa jadi dengan permintaan yang luar biasa banyak. Apakah Anda tahu kalau yang FS itu disebut PS atau GPS? Bahkan mungkin kita nggak tahu. Makanya track recordnya harus jelas. Dulur-dulur semua sebagai pembeli itu harus selektif lagi. Kembali lagi ke tujuan akhir kita apa. Nah Mas, kalau ada orang jual tanpa status ayam, bagaimana Mas? Dengan harga yang mahal. Ya kalau saya ya nggak usah dibeli. Kalau beli mahal ayamnya nggak ada status dan tidak bisa dibiarkan lagi mungkin dengan bahasa-bahasa mereka, ngapain kita beli mahal-mahal? Ya toh? Ayam yang lain banyak yang bersahabat, KUB, ayam-ayam air mode dan segala macamnya banyak bersahabat. Mungkin AKY yang PS atau FS mungkin sudah bersahabat, harganya sekarang beda dengan dulu. Ngapain kita ayam tanpa status kita beli mahal? Satu ekor seharga 300-an lebih. Buat apa? Hasil akhirnya kemana? Ke pedaging. Harga jual daging lo berapa kawan? Kecuali Anda beli mahal ayam itu GPS atau GPS lah memang minimal yang harus dihargai mahal. Karena Anda bisa meregenerasi ke PS-nya menurut mereka. Kalau saya buat simple, mau regenerasi induk saya, statusnya nggak jelas. Ini saya memposisikan dari jadi peternak-peternak yang lain ya. Saya mau meregenerasi induk saya beli dari Pak Sukijo, cuma beli betinanya. Saya khawatir nanti kalau saya inbreed kawin satu jenis ayam itu hasilnya kurang maksimal. Ambil jantan AKY, ambil jantan Elba, ambil jantan layer modif yang produksinya bagus. Kawin silangkan betinamu dengan itu. Ngapain pusing? Mas saya takut ini nggak maksimal. Ya udah inden lagi, beli lagi. Inden bahasanya kan. Itu konsepnya. Kalau kawan-kawanku semua masih mendebatkan itu, please bro. Woi, ini sudah beda zamannya. Letakkan Anda di mana posisi kalau mau bermain di hasil akhir, kesampingkan status ayam itu, beli ayam apapun produksinya bagus, kawin silang dengan jantan pedaging. Beres. Posisikan Anda mau menjadi apa? Saya mau menjadi penyedia induk, penyedia pulet, penyedia dan apa? Ya mungkin silahkan Anda mau beli ayam GPS, mungkin silahkan, nggak masalah. Yang jelas ketika Anda ada kekhawatiran bahwa FS dikawin FS penurunan performa baik pertumbuhan produksi dan segala macamnya jelek, jangan ambil pusing. Kawin silang, beres urusan. Yora, crossbreeding atau crossbreed itu manfaatnya banyak. Semakin kaya genetik ayam kita, semakin bagus performanya. Tinggal apa yang kita pakai, ya kan? Ya kalau ayam KT sama ayam KT mau mengharapkan pertumbuhan bagus ya tidak mungkin. Tapi ketika ayam KT disilangkan dengan ayam bangkok mungkin dengan cara IB ataupun apa, pasti akan ada peningkatan performa pertumbuhan dibanding KT aslinya. Apa terus yang dikatakan murni? Sebenarnya udah tak katakan di video sebelumnya. Murni itu murni KUB silang KUB itu murni, ya kan? KUB silang bangkok itu silangan. Terus statusnya apa Mas yang ayam silang-silangan? Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu galur murni. Yang galur murni adalah ayam hutan. Ayam yang ciptakan dari alam. Ayam ciptaan alam. Kenapa? Karena kebanyakan breeding mengatasnamakan saya sudah memasukkan genetik ayam hutan. Ya mereka itu menanamkan supaya dia punya maternal antibody yang bagus. Siapa yang tidak kenal ayam hutan dengan defensifnya, dengan survive-nya dia di hutan, dia bisa berkembang biak. Siapa yang tidak pengen menyisipkan ayam itu ke ayam buatannya? Semua pasti orang yang bermain silangan pasti pengen menyisipkan genetik ayam itu supaya untuk membekali cuaca seperti inilah untuk membekali genetik di ayam kita. Jadi itu kawan-kawanku semua tips bagi semuanya. Tidak usah bingung dengan mungkin biarkan orang berdebat itu silahkan. Kita tinggal tempatkan diri kita di mana. Penempatan diri kita yang baik, penempatan diri kita di posisi mana. Jadi tujuan saya kemarin itu bukan apa-apa ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung, tapi ya terserah lah. Saya mah bodo amat sekarang losdol pokoknya. Jadi itu tetap sadis konsepnya, amati tiru modifikasi ATM, sadis, sabar dan disiplin, rekan-rekan tetap kudu sabar. Udahlah, maino di hasil akhir tidak akan ada putusnya. Karena sekarang yang ditanyakan siapa, rumah makan mana,
yang sudah Anda suplai, titik. Bermainlah di hasil akhir, Anda pasti aman. Jawabannya adalah harus cek track recordnya dan tujuan ayam apa yang Anda akan beli. Ketika ayam mungkin itu sudah ini, cek dulu, cross check di mana FS-nya, sudah masuk mana, dan disesuaikan lagi pasarnya, baik fenotip dan segala macamnya masuk pasarku enggak. Simple. Beternak jangan dibuat susah ya, kita buat simple aja wes. Tetap semangat pokoknya dulur-dulur peternak rumahan, dulur-dulur peternak simple semuanya. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.